Terima kasih Pak Estu atas sambutannya. Saya tidak akan berpanjang kata karena kita juga berusaha untuk berdisiplin waktu, dan saya sampaikan tadi ke Pak Aris di awal datang, wah ini sudah pada rawuh ini biasa tepat waktu. Dan saya dengan Pak Aris ini juga tipe orang yang kalau diundang di rapat selalu 5 menit sebelum rapat sudah hadir. Dan kami ini provokator diantaranya. Mohon maaf kalau saya matur ke panjenengan semua campur antara Jawi kalian bahasa Indonesia. Kalau Pak Aris ini mungkin nanti full bahasa Jawa ya Pak Aris ya. Full bahasa Jawa. Baik Pak Aris, kita masuk di acara paparan dari narasumber siang hari ini. Pak Aris Tiono Nugroho ini rekan dosen saya yang sudah cukup senior. Dan tentunya ada banyak hal yang ingin dibagikan kepada Bapak Ibu. Nanti mohon ada diskusi yang menarik juga yang bisa kita bangkitkan, karena master plan kalau tanpa tindak lanjut di bawah leadership panjenengan menjadi hal yang sia-sia, kiranya begitu. Baik, waktu sepenuhnya saya aturkan ke Pak Aris Tiono Nugroho. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Carik ada Pak Lurah? Pak Carik di Jogja. Oh Pak Carik, Pak Lurah, Pak Carik, Bapak-bapak sekalian dan Pak Agung. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan apa yang saya sebut sebagai pelatihan leadership berbasis agraria bagi perangkat Kelurahan Pucung. Jadi kenapa disebut leadership? Karena kita tentu segala sesuatu butuh kepemimpinan, dan sesungguhnya kan kita semua pemimpin ya. Laki-laki perempuan itu pemimpin. Kalau dalam konteks keluarga, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya, kemudian istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan semuanya memimpin. Dalam konteks yang kemasyarakatan juga begitu. Kita semua memimpin, mulai dari memimpin diri sendiri sampai kemudian memimpin sahabat-sahabat, orang terdekat kita, dan kemudian meluas makin banyak yang kita pimpin. Pengertian memimpin kira-kira begitu. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh naskah, itu naskah singkat tentang pelatihan kita hari ini. Dan karena ini namanya pelatihan bukan ceramah, maka Bapak Ibu sekalian dibekali juga kertas kosong. Ada kertas kosong, kalau yang belum dapat nanti silakan ambil di depan. Kertas kosong itu nanti mohon diisi, jadi ada semacam kewajiban begitu karena pelatihan. Pertama tentu diisi nama dan jabatan. Sesudah itu ada 2 poin penting yang harus diisi. Poin pertama berisi pertanyaan. Jadi kira-kira apa pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang urgen, yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, pelatihan leadership. Kemudian poin keduanya berisi masukan. Apa yang menurut Bapak Ibu penting dilakukan untuk kemajuan Kelurahan Pucung. Jadi poin pertama pertanyaan berkaitan dengan pelatihan kita ini. Poin kedua berisi masukan untuk kemajuan atau memajukan desa Kelurahan Pucung. Nah, yang pertanyaan itu nanti kan sekitar 20 orang ini. Pertanyaannya nanti akan dipilih oleh Pak Agung 2 pertanyaan. Jadi 2 lembar, 1 lembar kertas ini akan dipilih dari 20 lembar itu akan dipilih 2 untuk kemudian 2 pertanyaan itu saya jawab di sini. Sedangkan sisanya akan saya jawab secara tertulis dan saya kirimkan melalui WA ke Pak Lurah. Kemudian mengenai masukan juga begitu. Masukannya nanti akan saya rekap, kemudian saya buat semacam analisis singkat begitu, kemudian saya kembali kirimkan ke Pak Lurah. Jadi nanti Pak Lurah dapat 2 file begitu. File pertama tentang jawaban semua pertanyaan, dan file yang kedua berisi tentang masukan dari sahabat-sahabat di Kelurahan Pucung yang kemudian ditambah dengan sedikit analisis, sehingga kemudian kita bisa buat semacam rekomendasi ke Pak Lurah apa yang perlu dilakukan untuk memajukan Kelurahan Pucung. Sehingga itu terus berkembang. Dan insya Allah kegiatan ini tidak akan berhenti di sini. Mungkin dalam waktu 6 bulan kemudian kita akan buat semacam pelatihan juga, tentu atas kesediaan Pak Lurah, kesediaan sahabat-sahabat sekalian, kesediaan Bapak Ibu sekalian. Nanti temanya akan kita tentukan, akan saya diskusikan dengan Pak Lurah untuk yang 6 bulan ke depan. Hari ini tema kita leadership berbasis agraria bagi perangkat kelurahan. Bapak Ibu bisa lihat di naskah, leadership berbasis agraria itu artinya kepemimpinan yang berbasis pada
potensi wilayah. Jadi memimpin dengan basis pemikiran, basis konsep potensi wilayah. Kalau bicara potensi wilayah, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki master plan, berarti itu yang digunakan sebagai basis pemikiran, basis konsep untuk memimpin di wilayah kerja kita masing-masing. Ya, apapun posisi dan apapun jabatan kita, itu bagian dari kegiatan kepemimpinan. Kemudian ketika leadership berbasis agraria diperuntukkan bagi perangkat kelurahan atau perangkat desa, maka kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu perangkat kelurahan atau perangkat desa dalam menjalankan peran kepemimpinannya yang berbasis pada potensi wilayah. Bicara tentang peran kepemimpinan berarti bicara tentang agen perubahan. Menurut pemahaman saya, dan mungkin dari beberapa literatur juga disebutkan bahwa perangkat kelurahan, perangkat desa itu adalah agen perubahan di kelurahan atau di desanya masing-masing. Jadi kalau ingin memajukan desa, maka agen perubahannya harus kuat, leadership-nya harus kuat agar kemudian semua masyarakat yang ada di kelurahan itu bisa bergerak dengan semakin cepat. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya adalah apa itu agraria? Saya sering menyingkatnya menjadi barak, B-A-R-A-K. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi agraria itu. Jadi agraria itu adalah bumi. Kalau bicara bumi berarti permukaan bumi dan tubuh bumi. Kalau bicara tubuh bumi itu berarti bicara tentang mineral, tambang dan lain sebagainya. Kemudian air itu bisa air permukaan, bisa air yang di bawah tanah. Kemudian ruang angkasa, ruang di atas kita ini sebatas kemampuan kita. Dalam konteks Indonesia, sebatas Indonesia mampu mempertahankan kedaulatannya. Kemudian kekayaan alam, tadi saya bilang, kalau misalnya di sini ada minyak, ada emas dan lain sebagainya, itu bagian dari agraria. Jadi agraria itu barak. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Jadi kalau dibilang, apa itu leadership berbasis agraria? Kepemimpinan yang dalam konsep kepemimpinannya, dalam tindakan kepemimpinannya, dalam kebijakan kepemimpinannya, berdasarkan, memperhatikan, mempertimbangkan segenap potensi agraria. Segenap potensi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di Kelurahan Pucung. Dan kalau sudah punya master plan berarti itu bagian dari yang dipertimbangkan, bagian yang diperhitungkan. Kemudian sekarang mari kita baca pelan-pelan tentang potensi agraria Kelurahan Pucung. Potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik itu kalau bicara tentang formasi batuan, maka kondisi Kelurahan Pucung itu berdasarkan formasi batuannya itu bersifat porus. Porus itu artinya air itu bisa langsung masuk, jadi susah ditahan, sehingga kemudian kita menjadi penting untuk menanam tanaman agar mereka mampu menahan air, agar tidak semua air bisa langsung porus ya, karena meresap ke dalam tanah begitu. Kemudian dari segi jenis tanah ada litosol dan mediterania merah. Litosol dan mediterania merah ini kalau di beberapa tempat tentu dibilang tanah yang kurang subur. Tetapi bagi orang-orang yang optimis, bagi sahabat-sahabat di Kelurahan Pucung, tentu punya perspektif optimis. Perspektif optimisnya adalah tanah-tanah litosol dan tanah-tanah mediterania merah itu masih dapat ditanami, dan mulai palawija, tanaman keras, dan termasuk rumput untuk pakan ternak. Jadi masih tetap bisa diusahakan. Ya, jadi tetap tetap optimis. Kemudian mengenai kondisi lereng bervariasi dari yang mulai datar sampai yang curam. Dan ketika bicara tentang lereng datar, lereng curam, saya lihat kebijakan kearifan lokal para leluhur kita sudah oke ya. Bagaimana lereng-lereng yang curam itu dibuat terasering, ditanami tanaman untuk menahan agar tidak longsor dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari kebijakan lokal, kebijakan para leluhur yang kemudian kita ikuti, kita pertahankan sampai sekarang. Jadi itu juga membangun optimisme kita bahwa Kelurahan Pucung bisa semakin berkembang. Kemudian kondisi hidrogeologi, kondisi air dan berkaitan dengan geologi ya, hidrogeologi. Berdasarkan data yang saya miliki, di Kelurahan Pucung ini ada 13 sumur gali, 3 embung dan 818 penampungan air hujan. Dan untuk air minum seluruhnya sudah dapat terlayani oleh PAMSIMAS dan PDAM. Jadi bicara tentang air, bicara tentang kebutuhan air minum, nggak ada masalah di Kelurahan Pucung. Semua sudah bisa terlayani. Dan tentu kalau bicara tentang ikhtiar, ada kata-kata 818 penampungan air hujan, itu berarti menunjukkan etos, menunjukkan semangat
bahwa orang Pucung itu, bahwa Kelurahan Pucung itu bersemangat untuk selalu berikhtiar mensikapi kondisi agrarianya. Kemudian mengenai ternak, mengenai penggunaan tanah, ada sawah tada hujan 3,07%, tegalan 9,57%, kebun campuran 41,62%, permukiman 32,06%, fasilitas umum 13%. Yang ingin saya garis bawahi adalah kebun campuran. Kebun campuran itu nanti menjadi soko guru perkembangan kemajuan Kelurahan Pucung. Misalnya, silakan nanti kebun campurannya dilihat kondisinya, kemudian ditanami tanaman-tanaman yang punya nilai komersial tinggi, punya nilai ekonomi tinggi. Kemudian misalnya ingin mengembangkan peternakan, kebun campuran juga bisa digunakan untuk menanam pakan ternak, ya, rumput yang kira-kira bagus untuk ternak. Itu tentang potensi fisik. Jadi potensi fisik Kelurahan Pucung membangun optimisme kita. Ya, jadi besar kemungkinan kalau kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing juga dengan sungguh-sungguh, maka besar kemungkinan Kelurahan Pucung bisa semakin maju dan semakin berkembang. Dari sudut potensi fisik. Bagaimana dengan potensi non-fisik? Potensi non-fisik itu saya bagi dua. Pertama, peran pemerintah kelurahan, dan yang kedua, kegiatan masyarakat. Kalau bicara tentang peran pemerintah kelurahan, saya lihat ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu layanan dan inovasi. Kalau bicara layanan, tentu pada akhirnya juga bicara inovasi. Dan misalnya di Kelurahan Pucung ini kan sudah ada Siramah, ya, siap antar ke rumah untuk layanan administrasi. Itu menunjukkan bagaimana etos pemerintah kelurahan untuk membantu masyarakatnya sambil berinovasi, sambil memanfaatkan segenap teknologi yang memang mampu dijangkau di Kelurahan Pucung. Kemudian ada juga inovasi lainnya, misalnya dengan memanfaatkan atau membangun BUMDes. Ya, kalau saat ini BUMDes misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pengelolaan BBM, ya Pak Lurah, mungkin nanti bisa dikembangkan ke yang hal lain. Sebagai contoh, kira-kira 6 bulan yang lalu begitu, saya melakukan kajian yang sama seperti di Pucung di Desa Sendang. Di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Di sana ada BUMDes, dan BUMDesnya itu hanya menangani lokasi wisata atau objek wisata. Nah, objek wisatanya itu sebetulnya objek wisatanya banyak, ada sekitar 18 objek wisata, tetapi yang satu objek wisata yang besar, yang wisata Gajah Munggurnya itu sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sehingga kemudian Desa Sendang hanya diberi kegiatan yang lain, dan kemudian mereka mengelola 2 objek wisata, yaitu Puncak Joglo dan Watu Cenik, yaitu 2 lokasi itu di lokasi ketinggian untuk olahraga para layang itu. Nah, dengan melakukan manajemen yang sedemikian rupa, ketika dihitung-hitung nilai ekonominya, dalam setahun mereka bisa mendapatkan keuntungan 0,3 M. Sekitar 300 juta kira-kira gitu, ya, 0,3 M. Jadi itu keuntungan, berarti kan sudah biaya pengelolaan sudah dihitung, manajemen BUMDesnya sudah dihitung, itu keuntungan bersih untuk mungkin bisa diinvestasikan lagi di BUMDes. Jadi hanya dengan mengelola dua objek wisata bisa dapat 0,3 M. Dan itu saya pikir kan menarik untuk mungkin nanti dicontoh. Misalnya BUMDes Kelurahan Pucung bisa saja mengelola 2 objek wisata yang paling dibanggakan di sini. Misalnya Bengawan Solo Purba dan Pantai Serakung misalnya begitu. Ya, itu kemudian menimbulkan optimisme bahwa Kelurahan Pucung juga bisa berkembang sebagaimana di wilayah-wilayah yang lain. Itu tentang potensi non fisik. Sekarang tentang kegiatan masyarakat. Kalau bicara tentang kegiatan masyarakat, misalnya pertama kita bicara tentang pertanian. Itu ada sekian banyak penggunaan tanah, seperti tadi saya bilang, ada kebun campuran, kemudian ada sawah tada hujan, ada tegalan, dan lain-lain. Dan kalau bicara pertanian, maka tadi seperti saya bilang, perlu dioptimasi kemanfaatan kebun campuran. Tadi nasihat saya kan kebun campuran itu ditanami tanaman yang punya nilai komersial tinggi, dan ditanami tanaman yang berkaitan dengan pakan ternak, sehingga kemudian pertanian bisa mendukung peternakan. Itu dalam konteks pertanian. Kemudian berdasarkan hasil kajian kan juga diketahui bahwa bagi mereka yang memiliki pohon jati juga ada semacam kredit, ya, kredit tunda tebang dari Kabupaten Gunung Kidul yang besarnya bunga 6,5%. Jadi itu juga membangun optimisme. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu
Itu dalam rangka membangun optimisme. Kan seorang pemimpin itu, seorang agen perubahan itu harus punya optimisme yang kuat agar kemudian optimismenya bisa ditularkan kepada orang lain. Itu tadi pertanian. Peternakan juga begitu. Peternakan ada sapi, kambing, ayam yang jumlahnya juga sangat menarik, sangat membanggakan, sangat membangun optimisme kita. Angkanya bisa Bapak Ibu lihat di naskah. Melibatkan banyak orang, berarti kalau peternakan ini dikembangkan, misalnya tadi seperti saya bilang, menghubungkan, membuat link antara peternakan dengan pertanian, maka itu juga akan berguna untuk memajukan Kelurahan Pucung. Karena juga banyak pihak yang terlibat, jadi sehingga banyak orang yang bisa tersejahterakan begitu. Itu bicara tentang peternakan. Bicara tentang perdagangan eceran juga begitu. Ada 21 warung di Kelurahan Pucung. Nah, itu juga harus dilihat kira-kira bagaimana cara mengembangkannya, dan kalau memang bicara tentang permodalan tentu butuh modal dengan menggunakan kredit gitu ya. Nah, ketika memilih kredit juga harus hati-hati. Dari kajian akademis, kredit itu kan macam-macam. Ada kredit komersial yang bunganya tinggi, ada kredit program pemerintah yang bunganya sudah disubsidi, ada juga kredit atau pinjaman dari rentenir yang itu sangat berbahaya, ada juga kredit dari para tengkulak yang itu punya konsekuensi harus menjual komoditasnya kepada tengkulak yang bersangkutan. Sehingga yang paling aman kan kredit yang bunganya sudah disubsidi atau kredit program. Dalam konteks kita, mungkin orang sering menyebutnya dengan KUR ya, kredit usaha rakyat yang ada di BRI itu mungkin lebih aman daripada yang 3 lainnya. Nah, itu juga kemudian menjadi perhatian bagaimana membesarkan 21 warung kelontong yang ada di Kelurahan Pucung. Dan kalau kemudian itu juga masih dirasa belum cukup, bisa dilakukan misalnya dengan melakukan promosi lewat media internet gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini saya pikir misalnya Kelurahan Pucung perlu membuat warung virtual misalnya begitu. Warung virtual itu nanti kan bisa memasarkannya ke, kalau bahasa gampangnya berarti kan ke seluruh dunia karena bicaranya kan internet. Buat warung virtual macam di Desa Sendang yang di Wonogiri itu yang saya kunjungi 6 bulan yang lalu itu, mereka punya namanya warung cenik. Jadi semua produk Desa Sendang itu dijual di situ dan pembelinya bisa dari Jakarta, bisa dari mana-mana. Kan sekarang sistem pengiriman logistik itu kan mudah. Ya? Tempat-tempat mengirim barang itu tersedia di mana-mana. Ya, bisnis pengiriman paket dan lain-lain kan juga sekarang menjadi lebih mudah. Jadi menjadi penting untuk sahabat-sahabat di Kelurahan Pucung untuk membangun warung virtual agar semua produksi baik komoditas maupun jasa termasuk wisata bisa dipromosikan di warung virtual tersebut. Kemudian mengenai perdagangan ikan segar itu bisa memanfaatkan situasi yang ada di pelabuhan pendaratan ikan Sadeng itu. Jadi kalau kita bersebelahan, kita bertetangga, bahkan mungkin sebagian masuk wilayah Kelurahan Pucung, kita harus bisa memanfaatkan keberadaan PPI itu dalam konteks membangun kesejahteraan Pucung. Misalnya mengambil produk dari sana, kemudian diolah dan lain sebagainya. Jadi perlu ada semangat untuk, bahasa saya, mengkomersialisasi, bukan dalam artian negatif ya, tapi mengkomersialisasi artinya membuat orang menjadi sejahtera dengan memanfaatkan PPI yang ada di Sadeng itu. Itu mengenai perdagangan ikan segar. Mengenai pariwisata, banyak lokasi wisata yang ada di Pucung, tetapi saya pikir untuk dalam konteks sekarang yang perlu dikembangkan mungkin 2 dulu, ya, yaitu Bengawan Solo Purba dan Pantai Serakung. Karena itu yang menurut saya paling menjanjikan dalam konteks sekarang. Sebetulnya bisa juga menggarap pantai Ngungap ya Pak Lurah, tapi kan itu pendoponya masih rusak dan butuh biaya besar untuk perbaikan. Jadi mungkin Bengawan Solo Purba dan Pantai Serakung masih relatif lebih mudah untuk digarap. Bapak Ibu sekalian, Pantai Serakung itu kan cukup dikenal, kalau Bapak Ibu main di media sosial, dikenal sebagai pantai yang indah ya. Kalau promosinya di media sosial, banyak para netizen menyebutnya sebagai, kalau kita datang ke Pantai Serakung itu kita datang seolah-olah ke pantai milik kita pribadi. Karena pantainya indah, sejuk, nyaman, dan mungkin lengang gitu ya dibanding pantai-pantai lain yang sudah padat oleh pengunjung. Saya nulis buku, ini Sosiologi Agraria. Bukunya bukan tentang Kelurahan Pucung, tetapi kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, ini kan gambar Kelurahan Pucung. Ini foto saya dengan Pak Lurah, Pak Carik, dan ketika saya
bedah buku dan lain sebagainya, tentu saya sebut ini lokasinya di Pantai Serakung, Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Sugo, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jadi ada semangat untuk mempromosikan, ada semangat untuk optimisme begitu. Nah, pada kesempatan ini saya bawa 2 buku. Nanti ini sebagai door prize bagi Bapak Ibu yang nanti lembar jawabannya itu diambil oleh Pak Agung dan kemudian saya jawab pertanyaan. Jadi ini semacam door prize gitu ya. Ada 2, yang satu tentang, ini gambarnya tentang Kelurahan Pucung, yang satu tentang, kalau ini gambarnya kantor pertanahan. Itu mengenai potensi. Sekarang bagaimana dengan leadership-nya? Ada banyak buku tentang leadership. Ini yang pertama saya ambil bukunya Jim Kosis dan Gary Posner, judulnya Leadership Challenge. Ada 5 ciri kepemimpinan atau 5 ciri leadership. Yang pertama mencontohkan cara mengerjakan. Sekarang kita ambil contoh, kita sedang menggarap 2 lokasi. Kita sedang menggarap misalnya memajukan atau mengupayakan, mengikhtiarkan Bengawan Solo Purba dan Pantai Serakung. Mencontohkan cara mengerjakan. Misalnya kita sedang menggarap Pantai Serakung, maka di Pantai Serakung itu ditunjuk siapa orang yang berwenang untuk memimpin. Nah, misalnya memimpin Pantai Serakung begitu. Nah, dalam pengertian memimpin bukan berarti menguasai. Dalam pengertian memimpin artinya menggerakkan, mendorong perubahan di Pantai Serakung. Misalnya dengan pertama membersihkan pantainya, melihat apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau mungkin bahkan perlu dikurangi misalnya supaya orang lebih mudah menikmati fasilitas yang ada di Pantai Serakung. Nah, misalnya kemudian kerja bakti. Nah, ketika bicara kerja bakti, menata Pantai Serakung, maka sang pemimpin atau leader perlu mencontohkan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dalam konteks itu. Itu dalam konteks Pantai Serakung. Dalam konteks yang lain juga begitu. Misalnya ingin mencontohkan cara berbisnis yang baik, misalnya membuka warung. Maka kemudian kalau membuka warung misalnya harus tepat waktu dan lain sebagainya, itu sudah harus dicontohkan oleh para agen perubahan. Nah, tadi seperti yang Pak Agung bilang, dia mengagumi, dia mengapresiasi ketika kami datang, Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Itu kan bentuk agen perubahan itu seperti itu, menghormati waktu. Jam sekian, sehingga kemudian semua kegiatan bisa tertata dengan tertib, tertata dengan baik, dan tidak ada pihak yang dirugikan karena waktunya terambil secara sia-sia. Itu mencontohkan cara mengerjakan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti lihat posisinya masing-masing. Di dalam posisinya masing-masing itu harus mengerjakan apa, dan pekerjaan itu misalnya harus didistribusikan ke orang lain. Maka sebelum didistribusikan ke orang lain, Bapak dan Ibu sekalian harus mencontohkan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, ya, sesuai dengan posisi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah menginspirasi orang lain. Ciri leadership yang kedua adalah menginspirasi. Untuk bisa menginspirasi, maka Bapak Ibu sekalian juga harus punya optimisme yang kuat. Bagaimana mungkin kita menginspirasi orang lain kalau kita tidak punya optimisme? Kita aja nggak yakin bahwa kita akan memajukan sesuatu. Kita aja nggak yakin akan sukses, bagaimana mungkin kita menginspirasi orang lain. Nah, kita harus punya optimisme itu, kemudian kerjakan seperti tadi saya bilang, kita bidangnya apa, kerjakan dengan penuh keahlian, kemudian bisa mencontohkan, dan itu nanti akan menginspirasi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghormati proses. Bapak Ibu sekalian perlu paham bahwa segala sesuatu itu berproses, ya, tidak ada yang instan. Bahkan kalau kita makan mie instan juga kan harus pakai proses. Mie instan itu nggak bisa langsung dimakan, harus buka bungkusnya, rebus airnya, masukkan bumbunya, diaduk, kemudian didinginkan, baru bisa kita makan. Jadi mie instan aja perlu pakai proses, maka segala sesuatu tidak ada yang instan, harus berproses, dan itu harus dipahami oleh para leader. Para agen perubahan harus paham tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah memungkinkan orang lain melakukan. Jadi kalau kita punya kegiatan, misalnya apapun kegiatan Bapak Ibu, apapun bidang tugas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kegiatan, Bapak Ibu harus membuat orang lain yakin bahwa kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa juga dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi memungkinkan orang lain melakukan. Jangan katakan pada yang orang lain itu bahwa oh ini susah, ini nggak bisa dikerjakan. Bisa. Ya, kalau misalnya agak susah dibuat tahapan. Kalau agak berat dipenggal-penggal menjadi supaya lebih ringan.
tetapi bangun optimisme pada diri sendiri, tularkan optimisme itu kepada orang lain, inspirasi orang lain bahwa kalau kita sukses dia juga bisa sukses, sehingga kemudian itu yang dimaksud dengan memungkinkan orang lain melakukan. Ya, misalnya apalah kegiatan Bapak Ibu, administrasi di perkantoran di Kelurahan Pucung misalnya. Kalau Bapak Ibu mengadministrasi pertanahan misalnya, itu juga Bapak Ibu harus katakan, oh ini bisa dilakukan. Kalau saya bisa melakukan, Anda juga bisa melakukan. Kalau saya melakukan dengan baik, Anda juga tentu bisa melakukan dengan baik. Yang penting ada contohnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kalau dia kemudian punya ide lebih baik, diapresiasi, kemudian kerjakan terus menjadi lebih baik. Itu adalah yang poin keempat, memungkinkan orang lain melakukan. Kemudian yang kelima, menyemangati. Dalam konteks Pucung misalnya, kita harus saling menyemangati. Kondisi potensi fisik, potensi non fisik yang ada di Kelurahan Pucung ini harus kemudian tetap menyemangati kita bahwa ada hal yang bisa dikembangkan di Kelurahan Pucung. Ada rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita lahir di Pucung, kita besar di Pucung, dan kita akan terus membangun Pucung agar kemudian itulah bagian dari amal jariah kita ketika hidup di dunia. Sehingga kemudian ketika kita meninggal, ketika jasad kita dibawa begitu, orang bilang, oh dia pernah punya jasa. Dia pernah begini, dia pernah begitu, dan begini-begitunya itu hal-hal yang positif. Jadi itu yang dimaksud dengan menyemangati orang lain. Jadi ada 5 poin seorang leader yang penting orang menyebutnya sebagai ciri atau karakter seorang leader, yaitu mampu mencontohkan cara mengerjakan, mampu menginspirasi orang lain, mampu menghormati proses sehingga orang lain juga ikut menghormati proses, dan mampu membuat orang lain yakin bahwa dia bisa mengerjakan, memungkinkan orang lain melakukan, dan yang kelima adalah menyemangati orang lain. Kata kuncinya apa? Optimisme. Membangun Kelurahan Pucung itu bisa, memajukan Kelurahan Pucung itu bisa, dan bekalnya adalah optimisme. Kalau bekalnya optimisme, basisnya apa? Basisnya adalah segenap potensi yang ada di Kelurahan Pucung. Basisnya adalah agraria, fisik, non-fisik, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di Kelurahan Pucung. Itulah basis yang bisa dikembangkan untuk memajukan Kelurahan Pucung. Itu dari buku yang pertama ya, dari Leadership Challenge. Buku yang berikutnya, The 7 Crucial Skill of Leadership, 7 keahlian utama kepemimpinan, kira-kira begitu. Ini mungkin nanti mirip dengan yang 5 itu, tapi mungkin agak ada tambahan sedikit. Seorang leader, seorang agen perubahan harus punya kemampuan berkomunikasi. Misalnya Bapak dan Ibu dapat tugas menata Bengawan Solo Purba agar menjadi objek wisata yang baik. Maka harus punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan menjelaskan bahwa ada keinginan begini, keinginan memajukan wilayah Pucung, ada keinginan menjadikan Bengawan Solo Purba sebagai objek wisata yang indah begitu, yang melibatkan mungkin sekitar 3 atau 4 dusun. Itu harus mampu dijelaskan. Ya, kalau Muslim kan punya konsep pas itu ya, fatona amanah sidik tablik. Tablik itu mampu berkomunikasi. Itu yang pertama. Jadi keahlian berkomunikasi. Yang kedua, punya kemampuan merancang tujuan, goal setting. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang berikhtiar untuk mengembangkan wilayah Bengawan Solo Purba agar menjadi objek wisata yang indah, objek wisata yang menarik, banyak pengunjungnya, maka kemudian rancang sebuah tujuan. Itu sebagai tujuan. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka kemudian dibuat turunannya. Apa yang harus dilakukan agar kemudian menjadi objek wisata yang menarik? Mulai dari menata, dari 3 dusun itu, apa kontribusi masing-masing dusun? Sehingga kemudian Bengawan Solo Purbanya bisa menarik. Jadi, merancang tujuan. Yang berikutnya adalah mampu memotivasi. Nah, seperti yang poin di buku yang pertama itu ya, mampu memotivasi. Dan seperti biasa, bagaimana mungkin kita memotivasi orang lain kalau kita tidak punya motivasi? Bagaimana mungkin kita membangun optimisme orang lain kalau kita tidak punya optimisme? Seorang agen perubahan itu, seorang leader itu harus punya kemampuan membangun motivasi buat dirinya, punya kemampuan membangun motivasi orang lain, dia punya optimisme, yang optimisme itu bisa ditularkan kepada orang lain. Dia bisa menginspirasi orang lain lewat motivasinya, lewat kegiatannya, lewat segala hal yang berkaitan dengan tindak tanduknya. Itu tentang yang memotivasi. Kemudian yang keempat, mampu membangun tim kerja. Misalnya masyarakat Pucung sedang berikhtiar membangun Bengawan Solo Purba untuk menjadi objek wisata yang menarik. Maka dibuat tim.
yang akan menyelenggarakan itu, yang akan mengikhtiarkan itu, siapa ketua timnya, wakil dan lain sebagainya, anggota, kemudian di seksi-seksinya apa. Nah itu kemudian tim itu nanti yang akan bertanggung jawab, akan melaksanakan, dan tentu nanti didukung oleh seluruh warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang dilalui oleh Bengawan Solo Purba. Jadi itu kemampuan membangun tim. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan memimpin perubahan. Sejak awal pertemuan tadi saya selalu bilang bahwa leader itu agen perubahan. Siapapun kita adalah leader, berarti siapapun kita adalah agen perubahan. Maka kita menjadi agen perubahan. Setiap yang kita lakukan itu harus mampu merubah orang lain, mungkin kecil. Mungkin hal yang bagi orang lain mungkin dianggap remeh. Tapi hal-hal yang kecil itu kalau terus dibangun lama-lama menjadi hal yang baik. Kebiasaan misalnya kalau kita punya keluarga, bagaimana kita mendidik anak kita agar bangun tepat waktu, kalau yang sholat ya sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Itu hal yang mungkin hal yang biasa, tapi itu bisa menjadi hal yang baik sampai nanti kemudian dia menjadi besar. Begitu juga dalam konteks bermasyarakat. Hal-hal kecil yang kita sodorkan, hal-hal kecil yang kita tawarkan, hal-hal kecil yang kita kontribusikan buat masyarakat, itu akan menjadi semacam bibit, semacam benih yang kemudian akan berkembang menjadi pohon-pohon yang dalam pengertian hasil yang baik gitu ya. Jadi itulah pentingnya memimpin perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola konflik. Misalnya sedang dilaksanakan ikhtiar membangun Bengawan Solo Purba sebagai objek wisata yang menarik, ada timnya, ada masyarakat yang mendukungnya dan segala macamnya, tetapi kemudian ada konflik. Bisa aja konflik internal di dalam tim, bisa juga konflik antara tim dengan pihak lain. Maka seorang leader harus bisa menangani itu. Tentu dalam kewenangannya masing-masing, ya sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana misalnya mendamaikan para pihak dengan menjelaskan bahwa setiap orang punya kepentingan, tetapi setiap kepentingan itu tidak harus berbenturan. Sebagai contoh dalam konteks kebangsaan kita, nasionalisme dan religiusitas itu tidak boleh dibenturkan, tetapi harus kemudian disatukan. Ya, orang-orang yang nasionalis tentu orang-orang yang religius, orang-orang yang religius tentu orang-orang yang nasionalis. Maka kemudian tidak boleh dibenturkan. Dan ini salah satu hal yang menjadi kajian di kampus-kampus bahwa ada ciri. Orang-orang cerdas itu sangat gemar mensinergikan beberapa hal yang bagi orang awam bertentangan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menghormati kecerdasan sangat gemar menjadikan hal-hal yang pada awalnya kelihatan harmoni menjadi hal-hal yang bertentangan. Nah, itu menjadi penting buat kita bahwa harus mampu mengelola konflik dengan menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan yang saling berbenturan sepanjang setiap pemegang kepentingan, setiap orang yang berkepentingan berkenan memperhatikan kepentingan orang lain. Itu yang kemudian dirembuk, dimusyawarahkan. Ya kalau dulu ketika SD kita kan belajar tentang fisika, ada gaya ke atas, ada gaya ke sini, maka kemudian dibuat resultannya. Sehingga kemudian ini terpenuhi kepentingannya, yang ini terpenuhi kepentingannya. Jadi itulah, dan tentu setiap orang yang ingin mendamaikan tentu harus kreatif, berkreasi. Silakan dengan perspektifnya masing-masing. Ada yang dengan kreativitas kebangsaan, ada yang kreativitas keagamaan, kreativitas budaya. Semua itu dibangun dalam rangka apa? Dalam rangka membuat situasi yang awalnya berkonflik menjadi lebih harmoni. Kan tujuan kita sederhana. Kita ingin membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Dan itu yang kita perjuangkan terus. Itu mengenai poin ke-6. Poin ke-7, keahlian dalam melakukan pelatihan. Coaching, pelatihan semacam ini, sharing berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, berbagai pengalaman. Hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di sini, coaching, melakukan pelatihan tentang leadership berbasis agraria. Nanti kelak pada kesempatan yang lain Bapak Ibu mungkin datang ke dusun, ngobrol dengan teman-teman Karang Taruna. Ini loh Mas, kita itu sebetulnya pemimpin, kita bisa memimpin dengan berbasis agraria. Nah itu bisa Bapak Ibu tularkan. Jadi kemampuan coaching itu, kemampuan melatih, kemampuan melaksanakan pelatihan bukan didominasi oleh orang-orang kampus, itu didominasi oleh kita semua. Setiap kita punya kemampuan melakukan pelatihan. Kalau setiap kita adalah leader dan setiap kita adalah agen perubahan, berarti setiap kita punya kemampuan melatih tentu sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kita masing-masing. Kalau Pak Kepala Dusun tentu punya kewenangan di wilayah dusunnya untuk melatih, menyemangati teman-teman yang ada di wilayah dusunnya untuk menjadi lebih bersemangat memajukan Kelurahan Pucung sesuai dengan potensi agraria yang ada di Kelurahan Pucung. Itu
buku yang kedua. Buku yang ketiga tentang manajemen, ya. Judulnya terlalu panjang, tetapi pada prinsipnya ada sekian prinsip manajemen. Misalnya kita mulai satu-satu. Pertama ada division of work, pembagian kerja. Kita ambil contoh, kita sedang mengerjakan Bengawan Solo Purba menjadi objek wisata yang menarik. Maka dibuat division of work, pembagian kerja. Tadi ada panitia, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa anggota, siapa yang menangani seksi ini, dan lain sebagainya. Itu adalah division of work. Pembagian kerja itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wewenang dan tanggung jawab. Kita sedang menangani, misalnya tadi saya bilang Bengawan Solo Purba, maka siapa yang punya kewenangan apa, dan siapa yang punya tanggung jawab apa, dibagi kewenangannya. Apa kewenangan ketua panitia, apa kewenangan wakil, apa kewenangan seksi A, seksi B, seksi C. Ada wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada disiplin. Tidak ada pekerjaan yang bisa lancar kalau tidak disiplin. Bagaimana mungkin kegiatan kita hari ini lancar kalau kemudian kita tidak disiplin? Supir saya tidak datang tepat waktu, saya tidak datang tepat waktu, Bapak Ibu tidak datang tepat waktu, pas kita datang Pak Lurah nggak ada. Berarti tidak disiplin, dan itu tentu ancaman bagi keberhasilan kegiatan. Maka menjadi penting sebuah disiplin. Dan kalau di rumah tangga kan sudah kita latih. Bagi yang muslim sudah dilatih, sholat jam sekian, nggak boleh sholat subuh di saat lohor, dan seterusnya. Jadi semua disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah kesatuan perintah, unity of command. Kesatuan perintah itu dalam konteks kelurahan misalnya, ada kesatuan perintah. Perintah kebijakan kelurahan datangnya harus dari Pak Lurah. Tidak boleh dari yang selain Pak Lurah, karena kemudian kalau selain dari Pak Lurah akan rancu. Karena pemegang kewenangan, pemegang tanggung jawab kelurahan dalam konteks pemerintahan kelurahan Pucung Pak Lurah. Jadi harus ada unity of command. Nanti kalau dalam konteks pengembangan Bengawan Solo Purba misalnya, siapa ketua panitianya? Maka beliau yang kemudian punya kemampuan, punya kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam konteks mengembangkan Bengawan Solo Purba. Jadi jelas unity of command, tidak boleh kemudian perintahnya tuh banyak. Ada komandan A, komandan B, komandan C, wah itu malah kacau. Jadi harus ada satu komandan. Itu unity of command. Kemudian yang kelima, ada kesatuan pengarahan. Kalau komandannya satu, pengarahannya juga satu. Kalau di Kelurahan Pucung pemimpinnya adalah Pak Lurah, maka yang memberi arahan beliau. Baru kalau kita punya pendapat silahkan sampaikan usulan, kalau Pak Lurah setuju mempertimbangkan segala sesuatu oke, baru kemudian ditambahkan. Tetapi itu pada intinya satu arahan. Kemudian yang keenam, subordinasi kepentingan perseorangan atau kepentingan individu. Kita misalnya sedang menggarap Bengawan Solo Purba. Pada hari H ditentukan dilaksanakan kerja bakti. Tetapi pada hari itu misalnya salah seorang dari anggota itu punya kepentingan lain. Misalnya dia punya janji dengan sahabatnya ketika SMA mau mancing di daerah lain, di Kulon Progo misalnya. Maka dia harus dengan segala kerendahan hati, dengan sukarela, dengan ikhlas begitu, dia bilang kepada sahabatnya, kita ganti hari lain kita mancing di Kulon Progo, karena saya punya janji untuk kerja bakti dalam konteks Bengawan Solo Purba. Itu artinya apa? Subordinasi kepentingan perseorangan dan diganti atau diutamakan kepentingan bersama dalam konteks Bengawan Solo Purba. Itu yang kepentingan. Kemudian yang poin 7, penggajian, remunerasi. Kalau di kelurahan, pemerintah kelurahan kan sudah jelas penggajiannya. Dalam konteks kegiatan yang sifatnya masih pionir, kegiatan-kegiatan awal tentu kita tidak bicara tentang gaji. Ketika kita sedang mengembangkan Bengawan Solo Purba di level awal, di tahap awal, kita tentu mungkin belum berani bicara tentang gaji. Tetapi setidak-tidaknya kita bicara tentang apresiasi. Pak Lurah misalnya nanti akan mengapresiasi, memberikan penghormatan kepada mereka yang berkenan memajukan Bengawan Solo Purba. Ada apresiasi misalnya untuk mereka yang berkenan membangun Pantai Serakung, apresiasi. Baru kemudian kalau sudah tertata dengan baik seperti di Desa Sendang yang di Wonogiri itu, baru kemudian dibuat penggajiannya. Si A dapat sekian dengan jabatan ini, si B dapat sekian dengan jabatan ini, dan seterusnya. Jadi remunerasi itu penting, tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, minimal ada apresiasi, ada penghormatan. Terima kasih, rasa terima kasih begitu, atas jasa-jasa yang telah diberikan. Itu kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pemusatan atau sentralisasi. Segala sesuatu memang harus terpusat. Jadi kalau Kelurahan Pucung misalnya,
segala hal yang berkaitan dengan upaya memajukan Kelurahan Pucung harus terpusat pada Lurah Pucung. Supaya bukan masalah apa-apa, bukan masalah pengkultusan, tapi masalah memudahkan pengambilan kebijakan, memudahkan koordinasi, terutama ketika berkoordinasi dengan pihak luar. Misalnya bagaimana berkoordinasi dengan Universitas Gunung Kidul dalam konteks Bengawan Solo Purba. Tentu kan tidak orang per orang, tapi lewat kelurahan. Bagaimana berkoordinasi dengan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dalam konteks membangun kemajuan Kelurahan Pucung. Tentu tidak orang per orang, tapi lewat lurah, ya, lewat kelurahan. Jadi itu yang dimaksud dengan sentralisasi. Bukan untuk mengkultuskan, tetapi untuk memudahkan koordinasi baik ke dalam maupun keluar. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan hierarki, chain of command. Tadi saya sudah bilang, kalau pemimpinnya si A, maka arahannya harus dari si A, dan tidak boleh ada sekian banyak pemimpin sehingga membingungkan. Jadi cukup satu, ada sentralisasi. Maka kemudian itu yang dimaksud dengan chain of, ada rantai perintah. Pak Lurah punya kebijakan disampaikan kepada kepala dusun, kemudian kepala dusun melaksanakan. Pak Lurah tentu tidak semata-mata kebijakan beliau, mungkin ada kebijakan dari Pak Bupati dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan chain of command atau rantai komando. Kemudian yang berikutnya adalah ketertiban. Tadi sudah bicara disiplin, berarti bicara tentang ketertiban. Kalau sudah disiplin, insya Allah bisa tertib. Ya, itu menjadi sesuatu yang sinergis begitu. Kemudian bicara tentang kesetaraan. Ada kesetaraan. Setiap kegiatan, setiap pelaksanaan kegiatan tentu ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin dengan yang dipimpin itu bukan menunjukkan stratifikasi, tetapi menunjukkan pembagian tugas. Mereka tetap setara sebagai manusia, tetap saling menghormati. Ya. Pimpinan dan bawahan itu setara sebagai manusia, saling menghormati. Yang membedakan mereka apa? Tanggung jawab dan kewenangan. Ya, jadi tetap ada kesetaraan. Laki-laki dan perempuan itu setara, yang membedakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang stabilitas masa jabatan. Ini bagi organisasi yang sudah mapan ya, tentu ada stabilitas masa jabatan. Jadi misalnya kalau di pegawai negeri sekarang juga ada sistem kontrak ya, sekian tahun dan segala macam. Jadi itu untuk organisasi yang mapan. Tapi kalau untuk organisasi yang atau kegiatan yang sifatnya awal, seperti kita akan mengembangkan Pantai Serakung, kita akan mengembangkan Bengawan Solo Purba, mungkin stabilisasi masa jabatan belum diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang prakarsa, inisiatif. Inisiatif prakarsa itu bisa dimunculkan oleh siapa saja. Bisa dari pimpinan punya inisiatif, bawahan juga boleh punya inisiatif. Sampaikan ini inisiatif. Memang kan seperti di pelatihan saat ini kan, nanti ada 2 poin. Poin pertama pertanyaan, poin kedua masukan untuk kemajuan Pucung. Berarti kan itu inisiatif. Masukan itu nanti saya analisis, saya rekap, kemudian saya sampaikan ke Pak Lurah dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi dari mana sumbernya? Tentu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu berarti bicara tentang inisiatif. Kemudian yang berikut adalah semangat kerja, esprit de scope, the cause. Ya, jadi solidaritas kita. Jadi kalau kita ingin memajukan Pucung, kemudian ada kebijakan dari Pak Lurah, maka kita semua mendukung itu tentu sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi kita punya solidaritas, sehingga kemudian kita tidak justru merusak, misalnya ada kebijakan, misalnya kebijakan mengembangkan Bengawan Solo Purba. Tetapi kemudian secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi kita bilang, Bengawan Solo Purba itu nggak bagus. Itu berarti merusak solidaritas. Justru kita harus mendukung. Kalau kebijakannya adalah mengembangkan Pantai Serakung, maka kita dukung Pantai Serakung. Kalau perlu promosikan lewat blog kita masing-masing, lewat kemampuan individual kita masing-masing, tentang keindahan Serakung, tentang keindahan Bengawan Solo Purba. Pada intinya kita ingin memajukan Kelurahan Pucung dan kita buat kontribusi positif apa yang kita miliki sesuai kemampuan kita masing-masing, agar kemudian pada akhirnya Tuhan berkenan memajukan Kelurahan Pucung. Dan pada akhirnya kan itu membangun kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera, kemudian mudah-mudahan bisa mendukung keharmonisan, pelan-pelan kita tata lebih adil lagi dan seterusnya. Jadi itu, jadi kita ingin memajukan Pucung dalam konteks adil, sejahtera dan harmoni. Kemudian di bagian akhir, di halaman terakhir di naskah itu saya sampaikan hasil penelitian saya di kantor pertanahan. Saya mencoba mengamati apa sih jalan pikiran pimpinan dan apa jalan pikiran bawahan.
Itu di kantor pertanahan, dan saya pikir itu bisa cocok juga di beberapa kantor yang lain. Saya ngobrol dengan Pak Kepala Desa Sendang, dalam konteks ini dia bilang, oh mirip itu Pak Aris, kami di Desa Sendang juga begitu, mirip seperti di kantor pertanahan. Misalnya begini, ada 3 poin penting bagi seorang pimpinan, dan ada 3 poin penting bagi seorang bawahan. 3 poin penting bagi pimpinan adalah, pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, kesatuan perintah. Itu poin penting bagi seorang pimpinan agar kemudian organisasinya bisa berjalan lancar, kegiatannya bisa berjalan lancar. Poin penting bagi pimpinan. Tetapi juga ada poin penting bagi bawahan agar kegiatan berjalan lancar. Poin pentingnya adalah kesatuan pengarahan, ketertiban, dan apresiasi atas pekerjaan. Kenapa berbeda? Karena memang punya kepentingan yang berbeda. Ada kepentingan yang berbeda antara pemimpin dengan bawahan. Tetapi seperti saya bilang, perbedaan kepentingan tidak harus menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan bisa dipahami sebagai upaya untuk menunjukkan kebutuhan masing-masing, dan itu bisa dikelola dengan baik. Misalnya kita lihat mengapa bagi pimpinan itu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah itu menjadi penting. Bagi pimpinan, pembagian kerja merupakan kegiatan yang harus lebih dahulu dilakukan agar seluruh pekerjaan terbagi habis dan dapat segera dilaksanakan. Untuk dapat melakukan pembagian kerja secara tepat dan baik, maka perlu diperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing seksi, masing-masing bagian. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana. Jadi, kalau ingin sukses, seorang pemimpin itu harus punya 3 hal. Mampu membagi pekerjaan, mampu menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian, dan mampu memberikan kesatuan perintah. Dia mampu memberi perintah yang perintah itu hanya dari dia. Itu bagi pimpinan. Bagi bawahan ada 3 yang penting. Pertama, kesatuan pengarahan. Bawahan itu butuh pengarahan yang tunggal. Jangan kemudian terlalu banyak orang memberi arahan, akhirnya dia bingung mana yang harus dikerjakan. Yang kedua, ketertiban. Untuk bisa melaksanakan kegiatan, dia butuh suasana yang tertib. Misalnya, untuk bisa mengembangkan Bengawan Solo Purba, ketika dia akan bekerja di sana butuh suasana yang tertib, misalnya tidak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, sehingga kemudian memudahkan. Kalau di kantor suasananya tertib, damai, tidak terjadi kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Kemudian yang berikutnya, hal penting buat bawahan adalah apresiasi. Bagi bawahan penting sekali diapresiasi. Apapun pekerjaannya, sekecil apapun kontribusinya, dia butuh apresiasi. Mengapa itu penting? Agar dia kemudian menjadi percaya diri bahwa pekerjaannya itu baik. Bagaimana kalau tidak baik? Boleh ditegur, boleh diingatkan, sehingga kemudian nanti pelan-pelan dia memperbaiki diri. Jadi itulah konteks kepemimpinan. Jadi ini yang saya sampaikan barusan, itulah leader, itulah leadership. Dan tadi kita awali dengan menggunakan basis pemikiran agraris, kita gunakan basis pemikiran melihat potensi agraria Kelurahan Pucung. Maka kemudian kalau itu dipadukan, kemampuan leadership Bapak Ibu sekalian dipadukan dengan potensi wilayah Kelurahan Pucung, maka besar kemungkinan kita punya kesempatan bagi wilayah Pucung untuk menjadi lebih maju, menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang saya beri waktu 5 menit. Mohon Bapak Ibu sekalian berkenan menuliskan di kertas kosong itu. Pertama, tulis nama dan jabatan Bapak Ibu sekalian. Tuliskan nama dan jabatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tulis nomor 1 pertanyaan. Jadi dari yang saya sampaikan itu kan ada yang mungkin menimbulkan pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya. Kemudian yang poin kedua, silakan tuliskan masukannya. Masukan Bapak Ibu sekalian tentu sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, kewenangan dan lain sebagainya yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Masukan untuk memajukan Kelurahan Pucung, karena kita ingin Kelurahan Pucung itu makin hari makin baik, makin berkemajuan. Saya pikir begitu. Saya kasih waktu 5 menit dan akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.